Kekayaan Jan Huadiana, bos Sentosa Steel jadi tersangka, tahan 108 ijazah mantan karyawan di rumah. Kekayaan Jan Huadiana, pengusaha asal Surabaya yang tengah menjadi sorotan publik, dikenal sebagai figur kontroversial di balik UD Sentosa Steel. Nama wanita ini mencuat akibat kasus penahanan ijazah mantan karyawan dan perseteruan hukum dengan Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji. Di balik kontroversi tersebut, kekayaan Jan Huadiana menjadi topik yang menarik perhatian. Meskipun detail pastinya sulit dilacak karena sifatnya yang tertutup. Jan Huadiana adalah pemilik UD Sentosa Steel, sebuah perusahaan dagang yang berlokasi di kawasan pergudangan Margomulyo Suri Mulia Permai, Surabaya. Perusahaan ini diduga bergerak di sektor perdagangan dan jasa, meskipun informasi spesifik tentang jenis barang atau jasa yang ditangani masih terbatas. Selain itu, ia juga dikaitkan dengan CV Sentosa Steel, yang menjadi pusat perhatian dalam kasus penahanan ijazah. Aktivitas bisnisnya tampaknya didukung oleh keluarga, termasuk suaminya, Hendy Soenario, yang juga terlibat dalam beberapa urusan hukum bersamanya. Gaya hidup Jan Huadiana yang kerap dipamerkan di media sosial, seperti akun TikTok Jan Huadiana dengan 19,4 ribu pengikut, menunjukkan tanda-tanda kemakmuran. Ia sering membagikan momen di acara mewah, mengenakan pakaian branded, dan menampilkan barang-barang mewah, yang mengisyaratkan tingkat kesejahteraan yang signifikan. Rumahnya di perumahan Prada Permai 7, yang menjadi tempat penemuan 108 ijazah mantan karyawan, juga menunjukkan status ekonominya yang berada di atas rata-rata. Meskipun tidak ada data resmi mengenai jumlah pasti kekayaan Jan Huadiana, beberapa indikator dapat memberikan gambaran. Proyek renovasi plafon lantai 5 rumahnya senilai 400 juta yang melibatkan kontraktor Paul Stefanus menunjukkan investasi properti yang besar. Selain itu, perusahaan yang dikelolanya mampu menyewa gudang di lokasi strategis, yang biasanya membutuhkan modal tidak sedikit. Gaji karyawan yang disebut-sebut di bawah UMK serta sistem penitipan ijazah dengan uang jaminan 2 juta per karyawan juga mengindikasikan aliran kas yang cukup kuat, meskipun praktik ini menuai kritik keras. Namun, kekayaannya tampaknya tidak hanya berasal dari bisnis legal. Kasus hukum yang melibatkan penahanan ijazah dan perusakan mobil menimbulkan spekulasi tentang sumber dana yang mungkin tidak transparan. Publik juga menduga adanya keterkaitan dengan praktik tidak sehat di tempat kerja, seperti pemotongan gaji karyawan yang melampaui waktu salat Jumat, yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan secara tidak wajar. Kontroversi yang melanda Jan Huadiana, termasuk statusnya sebagai tersangka dalam kasus penggelapan 108 ijazah dan perusakan mobil, dapat memengaruhi stabilitas finansialnya. Penyegelan gudang oleh Pemkot Surabaya pada Mei 2025 akibat ketiadaan izin usaha menunjukkan risiko besar bagi operasional bisnisnya.